Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayesa Azalea. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu narasumber pada Pondok Ramadan hari ini. Dan fun fact, beliau adalah salah satu alumni MTSN 1 Kota Malang. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kenalin, namaku Umu Afifah. Kalian bisa panggil aku Umu atau Iva. Di sini aku juga sebagai alumni MTSN 1 Kota Malang. Kayaknya aku masuk sekitar tahun 2012 ya. Kamu? Aku tahun 2022, angkatan 47 ya. Ya, nggak jauh beda lah ya. Iya. Kita kelihatan seumuran kok. Masih kelihatan muda Kak. Astaga, Makasih. Masya Allah. Layang. Lalu kayak gimana Kak puasanya? Lancar? Alhamdulillah sampai seminggu ini masih full ya puasanya. Alhamdulillah pastinya lancar ya Kak. Lalu kesannya nih Kak, dulu sebagai murid yang diajar, sekarang menjadi pemateri nih. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya kepada semua guru-guru MTS yang alhamdulillah banget aku sebagai salah satu alumni yang masih diinget ya gitu. Insya Allah di sini aku bersyukur banget ya jadi pemateri yang dulunya aku hanya sebagai pendengar, sekarang bisa memberikan materi ya. Dan di sini tuh aku berusaha sebaik mungkin ya memberikan usaha terbaikku untuk aku sharing ilmu-ilmu yang sudah aku dapatkan dari guru-guruku mulai dari SD, MTS, MAN, bahkan dosenku di perkuliahan. Aku berusaha sharing dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti buat kalian yang para MTS gitu. Keren banget nih Kak. Selanjutnya, sebelumnya ya Kak, perkenalkan saya Mica. Saya ucapkan selamat datang di podcast MTSN 1 Kota Malang. Halo Ica, salam kenal. Terima kasih. Salam kenal Kak Umu. Oke Kak, sebagai pembuka nih, bisa dijelaskan dulu apa itu kesehatan mental pada remaja? Oke, kesehatan mental pada remaja ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya fase remaja. Jadi WHO itu menggolongkan fase remaja di usia 10 sampai 19 tahun. Otomatis Mica sekarang di sini bisa disebut sebagai fase remaja ya. Oke, di fase remaja itu kan rentan banyak terjadi gangguan-gangguan, salah satunya ada gangguan fisik atau gangguan mental. Nah, di sini yang mau aku tekenin itu adalah kesehatan mental. Nah, apa sih itu kesehatan mental? Jadi kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera bagi individu itu untuk menggali potensi pada dirinya masing-masing. Ya, jadi yang harus dipentingkan adalah keadaan sejahtera untuk mencapai potensi diri, gitu. Baik Kak, lalu kenapa sih Kak kesehatan mental pada remaja itu harus kita jaga? Karena saya taunya itu kan memang kesehatan mental ini beda ya dengan kesehatan fisik gitu. Kesehatan mental ini bisa dibilang nggak kelihatan dan tidak gampang disadari. Yes. Jadi aku punya prinsip kayak gini, no health without mental health. Jadi nggak ada yang namanya kesehatan keseluruhan atau kesehatan sempurna tanpa kamu menyehatkan kesehatan mentalmu terlebih dahulu gitu kan. Apalagi kalian sebagai Gen Z, kamu masih masuk Gen Z bukan sih? Iya, saya. Atau ada istilah baru? Nggak tahu nih. Cuman saya itu lahir 2010. Ya, insya Allah Gen Z ya. Seharusnya Gen Z ya. Iya, masih Gen Z ya. Gen Z itu punya stigma di masyarakat ya. Kalau mereka itu punya mental yang lemah. Dikit-dikit harus healing, ya kan? Kena ini kena itu healing. Terus apa-apa semuanya harus diukur pakai mental health gitu. Aku nggak kuat sekolah di sini, mending keluar aja karena mental healthku harus dijaga, gitu kan ya? Nah, iya. Nah, karena ada stigma itu, otomatis kalian yang sebagai korban atas judging tersebut ya mau nggak mau harus menunjukkan kalau kalian itu ternyata aware sama mental health gitu. Itu kenapa kalian sebagai seorang remaja itu harus aware apa itu pentingnya mental health gitu. Apalagi kalian itu hitungannya termasuk fase-fase yang paling mudah diarahkan alias mudah dipengaruhi gitu. Nah, gitu. Baik, berarti kita itu sebagai remaja harus membentengi diri gitu ya Kak istilahnya. Benar. Baik,
Lalu apa saja masalah gangguan kesehatan eh, gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami oleh remaja nih Kak? Oke. Sebelumnya aku mau kasih kesan dulu ya. Mungkin dari beberapa pemaparan ini kamu bakalan merasa, ih kayaknya apa aku termasuk dalam gangguan jiwa yang ini ya, atau aku termasuk dalam gangguan mental yang itu ya. Itu jangan ngerasa ya, karena dulu waktu aku belajar psikiatri di kuliah, jadi ilmu kesehatan jiwa itu istilahnya psikiatri ya. Jadi waktu aku belajar psikiatri di kuliahan itu, aku kayak ngerasa setiap penjelasan dosen akan gangguan mental ini, gangguan mental itu, kayak aku ngerasa, kok aku kayaknya gangguan mental ini ya, kok aku kayaknya gangguan mental itu ya gitu. Oh padahal enggak gitu. Aku jelasin dulu ya beberapa gangguan mental yang paling sering terjangkiti pada remaja. Yang pertama itu ada fobia sosial. Yang namanya fobia itu artinya ketakutan yang berlebih akan momen-momen sosial tertentu. Jadi kayak nggak seluruh kondisi sosial difobiakan oleh seorang remaja gitu, nggak, hanya momen-momen tertentu. Aku kasih contoh misalkan sipaksia gitu ya. Semoga nggak ada anak yang namanya Paksia ya yang nanti akan tersindir sama contohku ini ya gitu. Oke, jadi aku misalkan ngasih contoh si Paksia nih. Si Paksia disuruh gurunya maju presentasi ke depan. Terus waktu dia di depan, dia hanya bisa membantu patung aja, diam, nggak ngeluarin sepatah kata apapun. Berarti apa yang dialami sama si Paksia? Ya, dia mengalami gangguan yang namanya fobia sosial. Dia nggak bisa yang namanya maju, harus presentasi di depan kelas berhadapan dengan tatapan-tatapan banyak orang, itu dia nggak bisa gitu. Tapi kalau ternyata dia di tempat keramaian ya, dia masih bisa mentolerir itu, dia masih bisa. Itu namanya fobia sosial ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya gangguan kecemasan, atau istilah sekarang itu anxiety ya. Oh iya. Cuman sekarang itu anak-anak lebih variatif ya bahasanya, anxiety gitu ya, kecemasan. Kecemasan itu berkaitan erat sama yang namanya overthinking. Pasti ya, overthinking ya. Ini overthinking. Kita itu nggak bakalan lepas dari yang namanya overthinking. Pasti dari kita tuh pasti yang namanya ada yang namanya overthinking gitu. Apa-apa diinsecurein gitu. Padahal itu hanya kekhawatiran pada sesuatu yang nggak pasti gitu. Contohnya gini, lagi-lagi si Paksia. Paksia kalau jadi korban di sini nanti ke depannya. Nah, si Paksia disuruh maju nih ke depan kelas untuk presentasi. Dia waktu beranjak dari kursi duduknya buat menuju ke depan kelas itu kayak klenak-klenuk lama banget gitu. Karena dia pasti mikir dalam otaknya, ini kira-kira kalau aku maju bakalan bisa nggak ya ngomong di depan kelas? Kira-kira kalau aku maju nanti teman-teman perhatiin aku nggak ya? Kira-kira nanti outfitku bakalan cocok nggak ya, dan bakal dirasain sama teman-teman nggak ya gitu. Jadi semuanya tuh kayak serba kira-kira gitu. Padahal kan sesuatu yang nggak pasti ya gitu. Kalau misalkan pemaparanku tadi itu ngerasa terjadi di kamu ya, Aduh, atau terjadi ini. ngerasa terjadi di aku juga, tenang, itu artinya bukan kalian terdiagnosis penyakit kecemasan, itu enggak, artinya itu bukan suatu penegakan diagnosis, tapi kalian itu hanya memiliki ciri-ciri kepribadian kecemasan ya. Jadi bukan penyakit, hanya kalian itu punya ciri-ciri kepribadiannya aja gitu. Itu baru poin yang kedua. Aku bakal paparin kira-kira ada 5 ya, sambil aku singkat. Untuk poin yang ketiga ya. Poin ketiga terkait kesehatan mental yang sering terjangkiti pada remaja itu depresi. Wah, Kamu sebagai remaja pasti pernah ngerasain namanya bad mood gitu kan ya. iya. Bad mood itu sering banget. Pokok remaja itu paling mood swing sih. Nah, bener-bener. Kan mood swing banget. Kadang satu sisi bisa seneng-seneng banget, kalau sedih-sedih banget kayak gitu kan. Nah, terus apa sih maksudnya depresi itu ya? Jadi depresi itu ketika kamu, jangan kamu, nanti aku doain kamu udah jadi depresi, jangan kamu ya. Ketika seorang remaja itu kehilangan minat akan sesuatu hal, ketika seorang remaja itu kehilangan semangat, ketika dia itu selalu bad mood aja bawaannya gitu. Nah, tapi syaratnya kondisi tersebut harus berlangsung selama 2 minggu. Jadi tenang aja, kalau ternyata kamu merasakan ciri-ciri tersebut selama belum 2 minggu, artinya kamu aman, gitu kan ya. Normal kok, dalam batasan yang wajar gitu. Terus berikutnya yang keempat itu ada PTSD. Sekarang aku mau nguji kamu sih, tahu nggak PTSD itu apa? Pernah dengar nggak PTSD?
atau samar-samar lah ya, pernah denger lah ya. Pernah sih, Ya kan? itu pernah ketemu pas di FYP IG. Nah, kan anak zaman sekarang itu semua sumber informasi itu berawal dari sosmed. Ya aku seneng kok teman-teman pada mengeksplor lewat sosmed, asal semua yang dieksplor hal-hal yang positif, it's okay gitu kan. Nah, PTSD ya, PTSD itu biar menambah wawasan dan terlihat keren ya. Baik, Kak. PTSD itu post traumatic stress disorder. Wah, Post traumatic stress disorder gitu, artinya stres pasca kejadian trauma gitu. Itu sering terjadi dialami oleh remaja. Contoh kasus kayak gini, si Paksia lagi. Paksia. Selalu Paksia ya. Si Paksia suruh maju presentasi ke depan. Terus ketika dia maju, ada suatu momen proyektornya meledak, akhirnya proyektornya nimpa si Paksia sampai Paksia pingsan. Gitu kan. Berikutnya Paksia disuruh maju presentasi lagi waktu dia udah fit ya, intinya waktu dia udah fit terus suruh maju lagi, udah tuh dia ogah banget buat maju, dia hanya membisu beribu kata, bahkan dia bisa sampai histeris teriak-teriak gitu ya. Itu kenapa? Karena dia itu pasti terngiang-ngiang akan momen traumatis sebelumnya. Aku takut nih kalau ternyata aku nanti maju presentasi ke depan, aku bakal kejadian momen yang sama lagi, ketimpa proyektor lagi. Enggak deh gitu. Akhirnya dia histeris banget gitu. Itulah kenapa kalau kamu ternyata punya temen yang entah histeris pada suatu momen, ya nggak apa-apa, kita nganggap dia itu kayak anak ini kenapa ya kok agak nggak normal gitu. Ya harus diterima kalau PTSD itu nyata, PTSD itu ada kayak gitu. Pasti masing-masing kita punya traumanya masing-masing ya gitu. Entah traumanya terekspresikan dengan sudah nggak mau lagi melakukan hal itu, entah dia bisa memanage trauma itu dengan baik gitu, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Terus yang terakhir itu gangguan conduct disorder. Nah, conduct disorder ini itu bahasa gampangnya pembangkangan. Karena masa remaja itu kan kayak berjiwa bebas, bener nggak? Iya, benar-benar berjiwa bebas, kayak pokok aku harus benar. Jadi kalau dia udah merasa jenuh, ya dia bener-bener nggak bakal mau ngelakuin itu gitu, karena dia merasa udah benar. Itu kebanyakan remaja gitu ya, tapi nggak semua ya. Conduct disorder itu bisa dalam pembangkangan hal tindakan maupun lisan. Contohnya si Paksia lagi nih. Sorry Paksia, Paksia disuruh maju presentasi ke depan kelas. Terus dia nyinyir nih kayak gini. Pak, Bu, aku nggak mau maju presentasi ke depan kelas. Lawang barusan sudah dikasih tugas ini, tugas itu, dikasih tugas tulis ini, tugas tulis itu. Masa harus suruh maju presentasi lagi gitu? Kapan aku istirahatnya? Aku nggak mau maju gitu. Ada loh sebenarnya remaja yang dengan beraninya mau membangkang di depannya guru atau di depannya orang tua, itu ada. Ya, karena memang itu fasenya. Baik, Kak. Ini tadi kan kakak udah ngomong panjang lebar, tapi benar-benar kok kelihatannya kok ada di aku semua. Itulah kenapa aku disclaimer di awal. Kalau ternyata ciri-ciri itu ditemukan di diri sendiri, tenang, bukan berarti itu penyakit yang menempel, tapi itu hanya ciri-ciri kepribadian yang tertempel aja. Ciri-ciri ya, bukan diagnosis utama ya. Baik, Kak. Lalu kalau kita misalnya memang udah ada gangguan mental nih, itu bisa nggak sih Kak disembuhin? Tenang, sangat-sangat bisa. Gimana caranya? Tergantung spektrumnya ya nanti ya. Kita ada kolaborasi antara psikiater itu kedokteran jiwa dari medis, ada psikolog itu berarti gampangannya istilahnya kayak guru BK di sini. Jadi intinya gimana caranya buat menyembuhkan akan gangguan mental tersebut? Yang pertama itu speak up dulu sih, karena buat berani ngomong dulu aja itu menurutku sudah berat ya. Jadi udah susah, kayak bimbang, kayak overthinking, ini kalau aku ngomong kira-kira aku bakalan jadi bahan gunjingan orang-orang nggak ya, kayak gitu kan. Kebanyakan kan kalau aku pribadi misalkan aku nggak berani cerita, artinya aku takut digunjing sama orang tentang cerita aku gitu. Jangan kayak gitu. Kalau bisa speak up aja, bahasa kerennya sekarang speak up ya, atau gampangannya komunikasilah yang baik, salah satunya dengan guru BK.
mau promosiin nggak guru BK-nya MTS? Guru BK di Guru sini. BK, guru BK-nya di sini tuh sumpah ahli-ahli banget Iya, benar. super penyabar. Iya benar. Selalu apa ya? Pas datang ke kelas itu udah full senyum, Nah, jadinya itu nyebarin positive vibes. Benar, positive vibes banget. Jadi kayak silahkan kalian memanfaatkan fasilitas BK ini untuk ngeflorin semua permasalahan yang sekiranya mengganggu pikiran kalian kayak gitu. Karena pasti orang dewasa lebih berpengalaman ya, gitu, berpengalaman terkait gangguan-gangguan tersebut dan pasti bisa mengarahkan kalian ke yang lebih baik. Di samping ternyata kalian harus minum obat-obatan dari psikiater gitu. Karena obat-obatan itu bakalan nge-maintain kadar hormon yang mengatur perasaan kalian ya. Jadi hormon di dalam tubuh itu bisa kok kita atur tinggi rendahnya lewat pengobatan gitu, supaya bisa diekspresikan lewat banyak sih, kalian bisa lebih seneng, kalian bisa lebih terbuka gitu. Jadi banyak respon dari pengobatan yang baik juga. Baik Kak. Mau nanya apa lagi ya? Apa Bingung. nih? Kelihatannya Tanya kok aja. penjelasannya semuanya udah lengkap banget gitu. Baik nih. Ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Bisa berikan tips untuk menjaga kesehatan mental pada remaja? Oke, tipsnya gimana ya? Aku mau tanya ke kamu dulu sih. Kamu nonton drama Korea nggak? Sebenarnya enggak, cuman aku itu lebih suka itu drama Jepang. Kamu anak ambis ya? Aduh, Kamu kayaknya gimana ya? jarang nonton-nonton deh. Ya nggak sih? Aku nih mantan ambis tapi sekarang udah enggak. Jangan merendah. Kepengennya itu SMP-nya itu santai Slow tapi dulu. kepengennya itu banyak prestasinya gitu. Ih, mantap. Yang penting sudah tahu ya target Iya. yang harus dicapai gimana ya. Mantap, mantap. Kalau tadi kamu ternyata sebagai penonton drakor ya, aku mau bahas salah satu drakor, It's Okay to Not Be Okay. Di situ itu ngajarin tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai yang namanya mental health ya. Salah satunya itu dengan butterfly hug. Wah, Mungkin kamu juga sering lihat di FYP kali ya, yang kayak gini. ayo kita praktekin sama-sama ya Kak. Ya intinya kita posisikan tangan seperti kupu-kupu ya. Setelah itu kita tepuk-tepuk dada kita sambil kita keluarkan kata-kata yang berafirmasi positif kayak terima kasih diriku yang sudah bertahan sejauh ini, terima kasih diriku yang sudah kuat melewati semua rintangan ini. Mari kita terus bersemangat untuk mencapai target-target berikutnya dan kita selesaikan semua masalah-masalah yang ada di depan kita. Itu kamu lakuin kayak gini, butterfly hug terus aja nggak apa-apa. Yang penting keluarkan kata-kata yang berafirmasi positif karena itu akan mempengaruhi sugesti kita, yang mana sugesti itu akan berpengaruh pada perilaku kita berikutnya, gitu kan ya. Terus kalau membahas tentang agama ya husnuzon sih ya, laki-laki ketika kita berhusnuzon, setiap masalah yang datang kepada kita itu pasti kita bisa melihat celah. Ada hikmah di balik semua masalah yang datang ke kita. Karena Pasti. masalah itu cuma singgah kan? Ah, Ya nggak iya, bener. menetap. Jadi nggak hanya doi aja yang cuma singgah dan ternyata Aduh. ter-PHP kan, itu enggak ya. Masalah itu juga ternyata cuma singgah sebenarnya. Masalah itu cuma hal yang fana gitu. Husnuzon, oke. Optimis harus lah ya, optimis, yakin aja. Ini pasti kita bisa, sambil ngomong yuk bisa yuk gitu ke diri sendiri, pasti bisa kayak gitu. Terus apa lagi ya tips-tips berikutnya ya? Oke, tips-tips berikutnya ya mungkin kalian bisa itu sih self motivated. Karena kalian generasi yang bisa mengeksplor segala sesuatu lewat internet ya, kalian pasti bisa lebih banyak cari motivasi, cari bahan-bahan motivasi lewat FYP. Kalian harus tahu sih apa esensi dari remaja itu memiliki kesehatan mental yang baik. Esensinya banyak sebenarnya. Esensinya kamu lebih chill dalam menjalani hidup. Setelah kamu chill, kamu bisa chill out. Chill out itu apa sih? Chill out itu kayak stay calm gitu. Kalau udah santai, kamu bakalan ngadepin apapun itu dengan tenang gitu. Calm down aja, tenang banget kamu kalau menjalani semuanya termasuk masalah seberat apapun. Terus esensi berikutnya yang harus kamu tahu, kamu bisa memaksimalkan tuh potensi kamu. Kamu bisa menguasai banyak hal, apalagi remaja itu ya. Sekarang itu remaja itu kapasitas otaknya besar banget. Iya bener. Jadi kalau dibuat satuan ya mungkin tera ya,
bertriliun-triliun tera ya, aku nggak tahu ya satuan di atasnya tera itu apa, pokok bertriliun-triliun tera gitu, otomatis eman banget kalau ternyata kapasitas yang besar itu nggak diisi dengan memori-memori yang baik gitu. Makanya memang pasti banyak materi-materi yang disampaikan oleh guru kayak maksimalin potensi diri ya, karena memang kalian mampu, kalian tuh nguasai apa-apa tuh cepat gitu. Terus esensi yang harus kalian pahami ya ibadah sih. Kalau kalian sudah chill dengan hidup kalian, ibadah yang kalian jalani juga bakalan lebih maksimal gitu. Jadi kalau kalian sudah berhusnuzon, sudah optimis, sudah berusaha mengafirmasi positif dengan butterfly hug tadi, ditambah kalian benar-benar memahami esensi apa itu kesehatan mental buat remaja, insya Allah kok tips-tips buat itu semua gampang dipahami oleh kalian, dan kalian bisa mencapai apa itu yang namanya kesehatan mental secara menyeluruh gitu. Baik Kak, berarti memang kita itu harus harus mikirnya positif aja lah ya, terus yang negative thinking, misalnya kita ada ada pemikiran yang negatif, kita buang aja gitu ya. Karena aku pun juga kayak gitu, kayak padahal itu belum terjadi tapi tambah dipikirin. Habis itu ibuku itu selalu bilang, kamu ngapain sih mikirin, nggak ada gunanya, tambah nyapain sama buang energi iya gitu sama menuin memori di otak gitu. Benar. Lalu ada yang mau disampaikan lagi Kak? Ya, buat kalian para remaja, aku berharap kalian bisa lebih aware terkait mental health ya, karena salah satu dari manfaat kalian lebih aware terkait mental health itu kalian bisa menjadi the complete golden generation ya. Jadi kalian itu adalah generasi emas yang sangat komplit, baik komplit pemahaman terkait ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jadi kayak super komplit kayak gitu. Jadi be complete golden generation, jangan nanggung-nanggung. Be complete golden generation. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kunjungannya hari ini. Iya, terima kasih juga. Semoga kunjungan hari ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, sukses selalu untuk Kak Afi. Iya, terima kasih Mica. Mica juga sukses terus, semangat. Amin. Jadi anak ambis. Anak ambis. Sekian podcast kita kali ini. Saya Amira Maisa Azalea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.